Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bertatap layar dalam kegiatan MPLS SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Pengawas tercinta Ibu Sri Juryani SPDMM, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah Ibu Lisnawati Suparta MPD, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian dan anak-anak Ibu sekalian yang Ibu banggakan. Marilah kita mulai kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara hari ini yang pertama, susunan acaranya yaitu pembukaan MPLS, kemudian berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nadira Sayyidatul Zahra, kemudian sambutan-sambutan, selanjutnya adalah materi COVID-19 yang berisi tentang informasi tentang COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lisma Mayasari SPD. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sayyidatul Zahra. Kepada Ananda Sayyidatul Zahra, Ibu persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات
واستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Ananda Nadira Sayyidatul Zahro. Begitu indahnya. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi Allah berikan ganjaran kepada kita semua yang mendengarkan, khususnya kepada yang membacakan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, ini adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa buat kita karena dalam kegiatan pembukaan MPLS ini, alhamdulillah Ibu pengawas kita menyempatkan untuk hadir untuk bergabung. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Ibu Sri Juryani SPDMM selaku pembina untuk memberikan sambutannya, selaku pengawas untuk memberikan sambutannya. Mangga Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah tadi ya, Ananda Nabila Sayyidatul Zahro Alhamdulillah. bacakan ayat suci Al-Quran dengan demikian indahnya. Saya terharu sekali ya mendengarnya. Serasa di Masjidil Haram begitu. Alhamdulillah. Ya, Ibu. mudah-mudahan terpelihara terus ya bacaannya ya Amin. Ananda Sayyidah Allah. atau Nabila. Tadi di setnya namanya Sayyidah ya. Iya, betul. Terima kasih ya Nanda Sayyidah.
Pertama-tama tentu saja mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di room MPLS SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ini suatu anugerah dari Allah yang harus sama-sama kita syukuri. Yang saya hormati Kepala SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah Ibu Lisnawati Suparta MPD. Kemudian di sini juga ada beberapa dewan guru yang saya hormati juga dan yang Ibu banggakan, sangat banggakan Ananda, siswa dan siswi SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Sekali lagi hari ini kita bersyukur Allah memberi kesempatan, memberi kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di hari-hari pertama Ananda bersekolah di tahun ajaran baru 2021-2022 ini, tentunya tidak langsung belajar seperti biasanya, yaitu belajar di kelas dengan berbagai mata pelajaran, tetapi pada 3 hari pertama ini akan dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Kesempatan bagi Ananda terutama yang siswa-siswi baru untuk mengenal seperti apa sih sekolahnya yang baru SMPIK Al-Khairiyah ini, teman-temannya, guru-gurunya. Nah, pada masa inilah Ananda dipersilakan untuk saling berkenalan. Yang kedua tentu saja ucapan selamat ya, Ibu sampaikan, khususnya untuk Ananda siswa-siswi baru yang telah diterima di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah, ini suatu kebanggaan. Tidak semua orang, ya, tidak semua anak-anak bisa berkesempatan untuk bersekolah di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Oleh karena itu, berbahagia sekali Ananda sudah bisa diterima dan masuk di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Begitu juga kepada ayah bunda yang mungkin mendampingi di samping Ananda, Ibu juga ucapkan selamat ya. Bergabung menjadi keluarga besar SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Jadi yang bergabung di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah bukan hanya Anandanya saja, putra-putrinya saja sebagai siswa-siswi, tetapi ayah bundanya juga turut bergabung menjadi keluarga besar SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Karena dalam pendidikan ada yang disebut ada yang mengaji ya. Roomnya bocor Bu Sita. Mungkin yang lain di mute dulu Bu Sita. Iya, iya siap Bu. Bu Lisma. Siapa Bu Lisma? Ya, yang lain mic-nya di mute dulu. Mana sih? Baik, saya lanjut. Jadi ayah bundanya juga turut bergabung menjadi keluarga besar SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Karena di dalam pendidikan tentu saja harus ada kerjasama atau kolaborasi antara orang tua, ayah bunda di rumah dengan teman-teman ya dewan guru di sekolah. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Tri pusat pendidikan ada 3. Pertama tentu saja keluarga. Ayah bunda lah sebagai guru pertama dan utama di rumah. Berikutnya baru sekolah dengan bapak ibu gurunya, lalu lingkungan masyarakat. Nah ini yang akan turut mensukseskan keberhasilan pendidikan putra-putri kita. Jadi kalau tidak ada kolaborasi atau kerjasama dari ayah bunda, tentunya kita tidak bisa berharap banyak bahwa pendidikan bisa berhasil.
Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Ananda yang sudah menjadi siswa-siswi di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah dan ayah bunda yang menjadi keluarga besar SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Kepada siswa-siswi SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah, pada kesempatan ini mungkin ya Bu Sri menyampaikan permohonan ya, sabar kepada Ananda bahwa di semester pertama ini pembelajaran masih bersifat daring. Ini sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa di semester 1 tahun 2021-2022 ini masih dilaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara daring. Kenapa demikian? Tentunya pertanyaannya, kenapa sih? Kan saya sudah ingin bersekolah gitu ya. Ingin melihat Bapak Ibu gurunya, bertemu dengan Bapak guru yang ganteng, Ibu guru yang cantik, yang baik hati. Sekolahnya ingin tahu seperti apa. Mohon sabar. Karena kondisi lingkungan kita ya masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Di mana wilayah kita ya khususnya Depok, ya, Tapos gitu ya, Cimpaen ini masih zona merah. Karena masih zona merah, maka diputuskan oleh wali kota Kota Depok dan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok bahwa pembelajaran di semester 1 masih menggunakan moda daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun nanti setelah 3 bulan berjalan, insya Allah akan dievaluasi ya. Jadi kira-kira kalau sekarang Juli, Agustus, September mungkin ya, di akhir September atau di awal Oktober itu akan diadakan evaluasi. Jika kondisi sudah memungkinkan, minimalnya Depok sudah zona kuning saja ya. Itu akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi masih bersifat terbatas ya. Jadi kalau Ananda ingin bertatap muka secara langsung dengan ayah bunda di sekolah ya, dengan Bapak Ibu guru di sekolah, nah mohon sabar sekali lagi ya, insya Allah mudah-mudahan kondisi pandemi ini semakin menurun dan kita berharap Allah segera mengangkat ya, menghapus pandemi yang ada di Indonesia sehingga anak-anak semua, Ananda semua bisa belajar secara langsung di kelas di sekolah tercintanya. Nah, itu barangkali ya kepada siswa-siswi Ananda semua sekali lagi mohon sabar, pembelajaran masih bersifat daring ya. Kemudian kepada ayah bunda, selama pembelajaran jarak jauh atau daring, dimohon kerjasamanya. Dimohon untuk mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran di rumah. Mendampingi di sini bukan berarti ayah bunda berubah menjadi guru, tidak ya. Tetapi cukup mendampingi saja. Mengecek bagaimana anandanya apakah hadir dalam pembelajaran itu, siap untuk belajar atau tidak. Minimal dicek. Karena mulai dari pukul 7 sampai pukul 12, meskipun tetap berada di rumah, Ananda di hari-hari efektif harus bersekolah. Bersekolah tapi di rumah ya, karena secara daring. Tetap berseragam ya, tetap hadir di room. Apakah itu menggunakan Android-nya atau menggunakan laptopnya. Belajar bersama Bapak Ibu guru meskipun secara jarak jauh. Nah, jadi sekali lagi mohon ayah bunda mendampingi, mengecek kehadiran, kesiapan pembelajaran putra-putrinya. Begitu juga saat pengerjaan tugas-tugasnya. Karena ayah bunda juga mungkin akan diminta untuk menilai tugas anandanya. Misalnya ketika Ananda ada tugas prakarya membuat sesuatu ya, masakan atau minuman ya, itu yang
kan tidak mungkin bu gurunya secara virtual ikut mencicipi ya untuk menilai hasil masakan anak-anaknya. Iya. Nah, ayah bundanya yang mencicipi, ya, yang mengecek, lalu sampaikan kepada bapak ibu gurunya, oh iya nih anak saya sudah membuat misalnya apalah puding atau apa, dan alhamdulillah bagus, bisa dinikmati, ya. Nah, seperti itu, tinggal dipoto, nanti kirimkan fotonya. Jadi Bu Sita hanya menikmati fotonya saja ya, tidak menikmati pudingnya. Nah, ayah bundanya Iya, yang betul. ikut menilai. Jadi dalam hal ini ayah bunda memang dituntut lebih ya. Pada masa pembelajaran jarak jauh ini, ayah bunda perannya dituntut lebih. Tapi tadi sekali lagi saya ingatkan bahwa keluarga merupakan lingkungan sekolah yang pertama ya. Dalam Tri Pusat Pendidikan, nah, lingkungan yang pertama adalah keluarga. Kalau dalam bahasa Arab ada itu ya, rumahku, sekolahku gitu ya. Kalau di Indonesia kan, saya kan nggak pandai bahasa Arab. Nanti mungkin Pak Cucu ya barangkali ya yang pandai bahasa Arab ya. Apa baiti madrasati atau apa ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ayah bunda mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf sekali bahwa pada masa PJJ ini meskipun anandanya sudah dititipkan di sekolah bukan berarti 100% melepas menyerahkan kepada sekolah untuk pembelajaran putra-putrinya. Tetapi ayah bunda mendampingi di rumah. Sekali lagi mendampingi, bukan menggantikan Bapak Ibu guru. Kalau menggantikan Bapak Ibu guru, mohon maaf, seperti saya juga nggak sanggup ya, tidak sanggup menggantikan Bapak Ibu guru di rumah ngajari anak saya matematika begitu, Masya Allah. Saya udah lupa lagi ya rumus-rumus itu gitu. Maka mendampingi saja, mengecek bagaimana putra-putrinya mengerjakan tugas-tugasnya atau tidak, belajar atau tidak. Jadi jangan dilepas begitu saja putra-putrinya. Itu. Kemudian untuk rekan-rekan guru, nih Dewan Guru, di masa PJJ ini kreativitasnya harus ditingkatkan. Kompetensi digitalnya harus ditingkatkan. Supaya anandanya, siswa-siswinya tidak bosan dalam pembelajaran. Kalau seperti ini saja, seperti Bu Sri sekarang ngomong aja ya, begini, saya yakin paling hanya 10 menit putra-putrinya ya, siswa-siswinya tahan di hadapan gawainya, di hadapan layarnya, screen-nya. 10 menit berikutnya bisa menghilang mereka. Nah, karena membosankan gitu ya. Makanya Bapak Ibu guru kreativitasnya ini dituntut ya. Kemampuan digitalnya dituntut. Tadi di awal saja mohon maaf nih kalau Ibu kritik ya. Panitianya siapa nih? Panitia PLS. Saya Ibu, mangga Ibu, mangga. Bu Sita bikin background ya. Siap Ibu, insya Allah. Nah, jadi nanti background itu berikan juga ke siswa-siswinya, peserta MPLS, sehingga nanti background-nya sama semua seperti saya. Tadi ini saya mendadak bikin ini background, ya. Apa yang ada di belakang saya nggak nampak kan? Iya Bu. Padahal karena ruang tamu saya sedang dipakai MPLS oleh cucu-cucu saya. Saya ngalah nih di kamar. Jadi rahasia ya. Padahal di belakang saya ini tumpukan bantal loh. Gitu ya Bu. Dengan menggunakan background seperti ini, tidak nampak apa yang ada di belakang kita. Dan kalau background-nya seragam, oh iya kita sama sedang berada di kelas begitu. Iya, Nah nanti pada saat pembelajaran pun, mohon maaf nih ya, Ibu agak kritik ya. Alhamdulillah. Tapi insya Allah ini bukan kritik yang maksudnya menjelekkan, tidak. Iya. Ini untuk masukkanlah sebagai masukan. Pada saat pembelajaran pun siapkan background. Jadi Bu Guru, Pak Guru mengajar itu ya nampak di kelas gitu. Perlu
background tiap mapel beda-beda, boleh punya khas sendiri. Ya. Matematika, agama misalnya berbeda. Jadi nanti siswi itu memang serasa di kelas, walaupun dia dalam kenyataannya ada di ruang tamunya atau di ruang belajar di rumahnya, di kamarnya. Tetapi ketika menatap layar seperti ini, menatap screen, serasa berada di ruang kelas. Nah, itu barangkali ya masukan untuk teman-teman guru, kemudian untuk tadi siswa-siswi ya, mohon kesabarannya, ikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya, karena pada masa MPLS ini betul-betul Ananda itu dari lingkungan SD berubah ke lingkungan SMP, tentunya banyak hal-hal baru yang Ananda mungkin belum ketahui. Nah, pada masa MPLS ini silahkan betul-betul kenali ya, berkenalan dengan teman-teman barunya, berkenalan dengan Bapak Ibu guru barunya. Kemudian Bapak Ibu guru juga tolong lingkungan sekolah meskipun secara virtual tunjukkan kepada Anandanya, kepada siswa-siswinya ya. Bila perlu mungkin buatlah video yang mengenalkan mulai dari gerbang sekolah sampai ke ruangan-ruangan, sampai ke toilet, musolanya, labnya, semua diperkenalkan kepada anak-anak kita. Sehingga nanti mereka ketika saatnya pembelajaran secara langsung PTM ya, mereka tidak tersasar gitu. Karena pada masa MPLS ini mereka sudah diperkenalkan. Begitu juga dengan pembelajaran ya, sistem pembelajaran di SMP tentunya Ananda akan berbeda dengan sistem pembelajaran di SD. Ketika di SD guru mungkin secara full ya, secara penuh menuntun Ananda belajar. Tetapi kalau di SMP secara perlahan-lahan nanti Ananda akan diharapkan untuk mampu mandiri, belajar secara mandiri. Karena memang tugas Bapak Ibu guru itu bukan membentuk Ananda menjadi apa, tetapi menuntun Ananda semua sesuai potensinya, sesuai bakat minatnya, sesuai kodratnya, ya. Baik itu kodrat alam, kodrat yang sudah dibawa sejak lahir dari Allah pada kita, maupun kodrat zamannya untuk menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses, sesuai dengan kodratnya, dengan bakat minatnya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu guru bukan akan menciptakan siswa-siswi atau Ananda semua menjadi dokter, menjadi insinyur, tidak. Bapak Ibu guru akan menuntun, ya, memfasilitasi, mengkondisikan bagaimana supaya Ananda semua bisa berhasil mencapai cita-citanya. Itu, ya. Mudah-mudahan ayah bunda di rumah juga ini menyimak ya. Ayah bunda juga jangan lupa bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah menuntun ya. Karena anak-anak kita itu terlahir bukan sebagai kertas putih. Bukan sebagai kertas putih ya. Tidak seperti teori tabula rasa bahwa anak itu lahir seperti kertas putih. Mau merah, mau hitam, mau kuning tergantung yang menggoreskan warna di kertas itu. Tidak demikian. Ananda semua terlahir sudah dengan kodratnya, sudah dengan bakat, minat, bawaannya. Kalau diibaratkan kertas adalah kertas yang sudah mempunyai pola, tetapi polanya masih samar-samar. Nah, tugas ayah bunda di rumah, tugas ayah bunda guru di sekolah adalah menebalkan garis samar-samar tersebut. Itu barangkali ya, ini titipan saya untuk mengingatkan kembali, mengembalikan hakikat pendidikan kepada hakikat pendidikan yang sebenarnya yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, filosofis pendidikan bahwa kita orang tua, kita guru sifatnya menuntun. Ya, memfasilitasi. Seperti petani. Petani bertanam, dia bukan menciptakan jagung atau padi.
Dia bertanam jagung, soal itu nanti menjadi jagung atau tidak menjadi jagung, itu kodrat alam yang akan menentukan. Tugas petani adalah mengolah tanahnya, lahannya, memupuk, menyiraminya. Ya. Nah, kalau kita, Bapak Ibu guru, menuntun, ya, memfasilitasi peserta didik kita, putra-putri kita, ananda-ananda kita, ya, memupuk mereka dengan kasih sayang, sehingga mereka berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu saja barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat mengikuti, ya, selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah untuk Ananda semua, ya, siswa-siswi baru di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah, dan kepada teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang cantik, yang ganteng, ya. Amin. Selamat melaksanakan tugas, ya, di tahun ajaran baru 2021-2022. Mudah-mudahan SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah semakin jaya. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Prestasinya semakin Amin. berkembang. Amin. Oh, maaf, saya mau tanya, tadi Ananda Sayyidah ikut tidak ketika ada MTQ ya Bu? pentas PAI? Iya, MTQ ikut tidak? Alhamdulillah Bu juara 2. Alhamdulillah. Selamat ya untuk Ananda Sayyidah. Kalau nggak juara, kebangetan itu juri. Terus terang aja saya merinding sekali tadi mendengar Ananda Sayyidah mulai dari tahunnya sampai ke penutupnya, itu sedemikian indah dan bagusnya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat, ya. wabarakatuh. Ya Ibu. Kesehatan, protokol kesehatan tolong, ya, tetap Insya Allah dijaga. ya Bu. Terima kasih Ibu atas nasihat baik, kemudian motivasi dari Ibu untuk kami, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita berikutnya di tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lisnawati Suparta MPD, kepada Ibu Lisna, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibunda tercinta, ya, Ibu Sri Juryani SPDMM selaku pengawas pembina SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah mulai dari berdiri sampai sekarang. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Kegiatan MPLS, Ibu Sita Fauziah, dan sebagai wakil kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah yang ada di sekolah, dan anak-anak Ibu yang selalu Ibu cintai dan Ibu banggakan, kelas 8, kelas 9, dan sekarang nambah lagi ada kelas 7. Kepada kelas 7 tahun ajaran 2021-2022, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih bisa kita semua melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seyogianya memang kita harus laksanakan, dan kita bisa melakukan apa saja dan masih bisa diberi kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah, Ibu ucapkan untuk kelas 8 dan kelas 9, selamat datang kembali di rumah kita, ya. Selamat datang kembali setelah kalian liburan selama kurang lebih 1 bulan, ya. Kalian mulai kembali beraktivitas, dan Ibu ucapkan selamat datang kepada Ananda kelas 7 yang sekarang menjadi siswa SMP, ya. Asalnya menggunakan putih merah, sekarang
nanti akan menggunakan putih abu ya, dan satu step atau satu tingkat putih biru, mohon maaf, aduh ya Allah Ibu kecepatan berarti. Putih biru ya, satu step, satu tingkat lebih daripada teman-teman yang lain yang masih ada di SD. Anak-anakku sekalian, perlu Ibu sampaikan bahwa di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah yang sudah kita tadi dengar ya, seperti kakak kelas kalian untuk adik-adik kelas 7 dan teman-teman kalian, teman kalian untuk kelas 8 dan 9, bahwa Ananda Saidatu Zahro, Nadira Saidatu Zahro ya, adalah salah satu siswa berprestasi di sekolah kita yang mudah-mudahan bisa terus kita tingkatkan selain Ananda Nadira Saidatu Zahro. Anak-anakku sekalian, memang kita ada beberapa prestasi yang sudah kita raih. Yang terakhir adalah juara keikutsertaan kita dalam pentas PAI tingkat Kota Depok untuk bidang kaligrafi, itu kita juara 1 dan mewakili Kota Depok di tingkat provinsi, seperti itu. Dan mudah-mudahan meskipun kita masa pandemi, kita terus menggali potensi-potensi, terus kita mengeksplor apa yang ada di diri siswa SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Untuk anak-anak Ibu, untuk kelas 8 dan 9, Ibu hanya sekedar mengingatkan kembali. Dan untuk anak kelas 7, Ibu memberitahukan kepada kalian bahwa di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah, makna kreatif yang terkandung dalam kata kreatif ya, apa sih kreatif itu yang ada di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah itu? Ibu ingatkan kembali, masih ada yang ingat kelas 8 dan 9? Kreatif itu apa? Halo? No respon? Silakan. Nanda, ketika kalian datang ke sekolah, sekalian kelas 9 kurang lebih mau 3 tahun sekolah di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah, kemudian kelas 8 sudah 2 tahun. Apa sih makna kreatif di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah? Ya? Ibu ingin mengulang kembali? Sayyidah, silakan. Ya, Ibu ingin mengingatkan kembali, kreatif di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah itu adalah K, kindness, R, religious, ya, E, awareness, excellent, awareness baru Pak-nya. A, awareness, T, trustful, I, Integrity. integrity, F, Fun. fun, betul ya. Jadi kreatif itu adalah merupakan gabungan dari kata-kata karakter yang ingin kita kembangkan di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah ya. Jadi selama 3 tahun, mudah-mudahan ketika kalian lulus, kalian mampu kreatif ya, dan salah satunya dengan makna yang tadi yang Ibu sebutkan, dan mungkin betul-betul kreatif yang memang ingin kita capai, seperti itu ya. Ananda kelas 7, nanti Ibu ketika kita masuk, Ibu akan ingatkan lagi, akan sisipkan lagi apa sih kreatif itu ya. Kindness, religious, excellent, awareness, trustful, integrity, dan fun. Itu anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi semboyan atau slogan kita kreatif apa sih? Kalau ditanya kenapa sih sekolah di SMP Islam Kreatif, apa sih kreativitasnya di sekolah itu? Nah, itu salah satunya. Selain memang nanti di situ kita akan explore apa yang ada pada siswa masing-masing individu ya. Nanti akan ada yang ikut lomba misalnya di bidang seni, di bidang bahasa, di bidang budaya, atau di bidang agama. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya Ibu perlu sampaikan juga untuk Ananda kelas 7, ya tetap semangat ya, tetap semangat, kemudian belajar lebih baik,
untuk menggapai cita-citamu selama di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. 3 tahun kalian akan belajar, kalian akan membuka gerbang mimpi kalian ya, dan mudah-mudahan setelah lulus dari sini nanti kalian akan masuk ke sekolah yang memang kalian cita-citakan di jenjang berikutnya. Pun begitu bagian ekstrakurikuler nanti meskipun pada saat ini pada masa pandemi kita memang belum aktif kembali, tapi ketika tatap muka insya Allah mulai diaktifkan meskipun terbatas, kita akan gali lagi, kita akan eksplor lagi, kita akan perdalam lagi apa yang ada pada diri siswa masing-masing. Sekali lagi anak-anakku sekalian kelas 7, selamat datang, selamat bergabung, selamat bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang sangat kreatif, sangat humanis ya, dan sangat harmonis ya. Kita menjadi keluarga besar SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah, dan kepada ayah bunda saya ucapkan juga terima kasih atas amanah yang diberikan kepada kami. Selamat datang, selamat bergabung, selamat bekerja sama dengan SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pesan dari Ibu pengawas kita sudah semuanya betul-betul mencakup ya, mulai dari motivasi, kemudian nasihat, dan insya Allah itu bisa kita laksanakan di tahun ajaran ini. Anak-anakku sekalian, sekali lagi selamat bergabung, selamat beraktivitas, dan selamat bahagia, selamat happy, selamat bersenang-senang di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Karena tahun ini kita punya tema ya, selalu bahagia, selalu happy, dan insya Allah selalu sehat. Itu saja yang mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kepala Sekolah kita atas sambutannya. Bagaimana anak-anak, masih bahagia? Masih bahagia? Udah sarapan belum? Ayo. Udah, Bu. Belum. Udah, Bu. Alhamdulillah. Puasa, Oh alhamdulillah. iya, Puasa. Keren. Ada yang puasa, Udah Bu, sahur Bu. Alhamdulillah. Ya, puasa Alhamdulillah. Arafah ya. Iya, Semoga alhamdulillah. maghrib. Amin. Terima kasih. Yang puasa keren, berarti yang belum puasa nanti kita belajar lagi untuk berpuasa sunnah di kesempatan berikutnya ya.